Selamat datang di Tuh Bicara, dan hari ini kita akan bicarain orang yang paling lucu menurut saya. Orang yang paling lucu menurut saya itu adalah orang yang merasa tersinggung, merasa tersinggung oleh sesuatu yang sebenarnya bukan ditujukan buat dia, ataupun dia tidak mewakili dari orang-orang yang tersindir itu. Karena apa? Lucu aja gitu ya, lucu aja. Atensinya kan bukan untuk menyindir ya. Atensinya bukan untuk menyindir, atensinya bukan untuk merendahkan, mungkin dia atensinya untuk bercanda atau atensinya untuk meramaikan. Tapi kenapa jadi tersinggung gitu? Kalau atensinya untuk bercanda, kita bisa lihat tuh kasus-kasus yang terjadi di kalangan stand up komedian ya. Atensinya tuh bercanda, dia mengangkat sebuah kasus, kemudian ada hal lucu yang menurut dia dari itu, kemudian dia buat jadi komedi sehingga orang lain bisa tertawa. Nah, masalahnya adalah ketika jokes itu keluar, ada yang tertawa. Nah, setelah orang itu tertawa, kenapa bisa muncul ketersinggungan gitu? Aneh kan? Orang tertawa, terbawa suasana, tapi kok malah terakhirnya jadi masalah. Seperti kasus Bang Panji Pragiwaksono soal kucing gitu kan. Ada juga yang seperti komunitas-komunitas dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu juga jadi masalah tuh. Dan kebiasaan kita adalah seolah-olah masalah itu tuh bukan seolah-olah kita itu mewakili dari persoalan itu. Jadi misalnya kita bukan dari bagian waktu itu kan pernah ada kasus kejadian yang sebutan gila itu diganti jadi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa gitu kan. Nah, ada somasi atau ada peringatan buat orang-orang yang di media yang memakai kata gila itu sebaiknya diganti dengan kata ODGJ gitu, singkatan orang dengan gangguan jiwa. Itu kan juga jadi polemik karena yang dikatain, maksudnya yang diangkat, yang menjadi objek bukan jokes ya, maksudnya yang menjadi objek lah kita katakan. Jadi objek itu tidak merasakan apa-apa, tidak merasa tersinggung apapun, tapi kita merasa tersinggung karena orang lain menjadi objek gitu. Apakah jadi objek tertawaan atau jadi objek perbincangan gitu. Kita jadi ikut harus merasa tersinggung gitu dengan itu. Nah, dan output orang yang tersinggung itu juga beda-beda. Ada yang outputnya langsung barbar gitu kan. Wah, ini bukannya karena itu ya. Jadi seolah-olah statement itu ditujukan untuk dia gitu. Padahal sebenarnya atensinya bukan untuk itu gitu kan. Ini jadi masalah gitu kan. Mungkin atensinya untuk bercanda, untuk meramaikan suasana, untuk menghidupkan suasana gitu. Tapi mengapa sampai harus merasa tersinggung? Itu kan aneh. Gitu ya, aneh sekali ya. Kalau orang bisa merasa tersinggung oleh sesuatu hal yang sebenarnya bukan ditujukan untuk dia, itu hal yang aneh menurut saya. Kalau misalnya kita merasa tersinggung dengan statement ataupun jokes yang dikeluarkan oleh orang lain gitu, berarti kan ada yang salah sebenarnya sama diri kita. Salah kita menyikapi pernyataan orang lain, atau memang diri kita tuh nggak bisa dibecandain gitu. Karena memang nggak semua orang bisa dibecandain sih ya, nggak semua orang bisa diajak bercanda gitu. Bawaannya mau serius aja gitu kan. Itu juga aneh sih sebenarnya. Kalau hidup tanpa humor, tanpa candaan itu kayaknya seperti sayur tanpa garam gitu kan, nggak lengkap tanpa sambal terasi gitu. Bukan garam yang jadi persoalan, mungkin sayur tanpa garam masih baik-baik aja gitu, tapi kalau sayur tanpa garam nggak pakai sambal terasi, itu jadi masalah gitu. Apalagi nggak ada tahu tempe gitu kan, tahu-tahu udah tersinggung aja gitu kan. Padahal sebenarnya atensi kita bukan untuk mengata-ngatain atau merendahkan harkat dan martabat orang tersebut gitu kan. Jadi bagaimana nih ketika kita sudah menerima ketersinggungan gitu.
kita mungkin bercanda, kita mengeluarin jokes, kita mungkin melakukan perumpamaan, tapi disikapi berbeda oleh orang lain gitu. Dia merasa tersinggung, padahal kita nggak mau merendahkan dia dengan pernyataan itu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, terima dulu kalau dia itu merasa tersinggung oleh perkataan kita. Kita terima dia tersinggung gitu kan. Mungkin lagi kurang pas mungkin, atau salah baca mungkin gitu, atau salah paham mungkin gitu, atau memang orangnya tidak bisa diajak bercanda. Harus diterima dulu gitu, harus diterima dulu. Oh iya, mungkin lagi nggak pas atau lagi apa gitu. Nah, yang kedua, kita tidak harus meminta maaf soal pernyataan yang kita keluarkan. Kalau kita tahu atensi kita bukan untuk merendahkan dia, untuk menjelek-jelekkan dia, untuk membuat dia tersinggung, menyindir dia, ya nggak usah minta maaf. Nggak usah minta maaf. Karena yang salah paham tuh dia, gitu. Orang yang merasa tersinggung, ya, yang salah paham tuh dia. Dia salah paham dengan sebuah pernyataan yang kita keluarkan. Oleh karenanya dia jadi tersinggung gitu. Ya nggak usah minta maaf. Yang masalahnya kan dia, bukan kita. Kita kan nggak punya atensi untuk merendahkan dia gitu. Apalagi straight to the point, langsung headshot, langsung ke dia orangnya gitu yang kita maksudkan. Kan nggak juga. Jadi nggak usah minta maaf. Dan jangan juga merendahkan diri kita gitu. Kalau kita ada orang merasa tersinggung oleh pernyataan kita, terus kita meminta maaf sampai yang meminta maaf terus, ya maaf siap salah apa segala macam, nggak perlu gitu. Itu sama aja merendahkan diri kita di hadapan orang lain. Jangan juga begitu gitu, karena setiap kita punya harga diri gitu. Nah, kalau harga diri kita sudah direndahin oleh orang lain, ya itu urusan yang berbeda gitu. Tapi ketika kita sudah dia terasa tersinggung, ya kita minta maaf gitu. Minta maaf bukan karena pernyataannya, tapi karena karena kondisi ketersinggungan dia gitu. Oh ya maaf kalau kamu tersinggung, tapi maksudku nggak begitu. Maksudku nggak buat bikin kamu tersinggung. Maksudku bukan untuk kamu gitu. Itu aja sih yang jadi poin gitu. Bukan pernyataannya, tapi sikap tersinggungnya dia itu yang jadi persoalan. Dan kita minta maafnya karena dia tersinggung, bukan karena pernyataan kita. Karena kita yang tahu gitu, pernyataan kita itu ditujukan untuk siapa dan untuk apa. Apakah dia merupakan atensi yang menghidupkan suasana, bercanda, atau menghidupi keakraban dan lain sebagainya gitu. Kita yang tahu sih sebenarnya atensi pernyataan kita. Soal ketersinggungan orang lain kita nggak bisa tahan gitu, nggak bisa pastikan kalau oh iya kalau aku ngomong gini orang bakal tersinggung nggak ya, kalau aku ngomong begini orang bakal tersinggung nggak ya, kalau sikapku begini orang bakal tersinggung nggak ya gitu. Kita nggak bisa precisely kita tahu gitu kalau sikap dan pernyataan kita itu akan membuat orang tersinggung atau enggak. Tapi yang pasti adalah yang kita bisa kendalikan adalah atensi kita. Maksud kita tuh mengeluarkan pernyataan atau sikap itu tuh untuk apa. Kalau ada yang tersinggung karena hal itu, ya sudah terima aja gitu. Nggak usah digede-gedein gitu. Ngapain juga membesarkan sebuah suasana yang sedang dalam ketersinggungan untuk dibesar-besarkan gitu. Untuk apa juga gitu. Ya udah ambil sikap diam aja. Dia lagi tersinggung, ya udah nikmatin aja. Nikmati aja orang yang sedang tersinggung, orang yang sedang marah-marah nggak jelas gitu, orang yang ngomongnya ceplas-ceplos kasar karena dia tersinggung, dia merasa wah apa maksudnya nih, nggak usah, nikmatin aja orang yang sedang tersinggung gitu, karena kan yang sebenarnya yang bermasalahnya kan dianya gitu, dan dengan cara dia menyikapi sebuah pernyataan ataupun sikap gitu. Dan bersikap dewasa jauh lebih baik daripada kita harus ikut dalam api ketersinggungan tadi. Itu aja konten hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.